Haji Suli. Mudah-mudahan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut yang membaca dan yang mendengar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sama-sama kita dengar arahan dan nasihat dari Bapak Pimpinan Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan yang disampaikan yang mulia Tuan Guru Syekh Haji Ismail Royan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para pengurus Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan, kepala sekolah, murid TK, SD, SMP, dan SMA, serta wakil-wakil, para majelis guru, para ustaz-ustazah yang hadir pada pagi hari yang berbahagia. Selalu kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita pada hari ini masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul bersama, bersilaturahim, diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, sehingga kita menjelang memasuki bulan suci Ramadan ini dapat sama-sama hadir di majelis yang berbahagia ini untuk kita saling berbagi, saling kita bersalam-salaman, saling kita bermaaf-maafan. Tentu harapannya kita segala amal ibadah kita nanti di bulan suci Ramadan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita lanjutkan lagi kegiatan acara kita ini, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas sekali. Kita hadiahkan kepada para pendiri Pondok Pesantren Bagus Salam ini, khususnya untuk ayahanda dan ibunda kami, Allah yarham Haji Ahmad Royan bin Junaid, dan ibunda kami Haji Faridah binti Abdullah. Kemudian abang-abang kami yang telah mendahului, keluarga kami Haji Sastri bin Haji Ahmad Royan, kemudian Haji Ismail bin Haji Ahmad Royan, Haji Bulian bin Haji Ahmad Royan, ada lagi abang kami Dr. Musa Amir bin Haji Amir, dan tentu guru-guru kita yang telah mendahului kita, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, ataupun keluarga, suami, istri dari guru-guru kita yang telah mendahului, bagi orang-orang yang selama ini pun mengabdi dan memberikan dukungan doa kepada kita semua. Marilah kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi buat kita menjadi amal ibadah bagi keluarga, bagi orang-orang yang kita doakan silaturahim bersama-sama. Tapi biasanya kita duduk semua di bawah karena memang biasa kita lebih nyaman duduk di bawah berdekat-dekatan. Tapi karena kondisi COVID-19 ini setelah lewat 1 tahun, bahkan tahun lalu terpaksa tidak kita laksanakan. Itu memang agak sedih juga kita. Tapi tahun ini kita usahakan tetap kita laksanakan, tapi dengan suasana yang kita coba tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan, yang diharapkan, yang sudah dibuatkan aturannya oleh pemerintah di seluruh Indonesia. Maka hari ini kita alhamdulillah semua masih diberi kesempatan kita untuk dapat berkumpul sama-sama bersilaturahim dalam acara menyambut bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Tentu tadi kita doakan kepada saudara-saudara kita, keluarga besar kita yang telah meninggal dunia. Hari ini pun kita selain daripada kita mendoakan yang telah mendahului, kita pun nanti akan bersama-sama pula mendoakan pula dari banyak keluarga kita, para guru-guru yang sudah berumah tangga, yang berkeluarga, yang masih tadinya masih gadis remaja, ada yang masih dulu dari masih muda sama-sama kami, ada ya. Ini kena pakai masker nih, minta maaf saya tak jelas juga mana-mana, tak saya perhatikan sekali. Karena semuanya nampaknya sama aja. Lalu ada yang baru menikah, kita nanti sama-sama bertawar, kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kemudian berbahagia lahir batin. Amin. Insyaallah. Kemudian bagi yang melahirkan tentu kita ucapkan selamat nanti juga, selamat mendapatkan putra putri daripada keluarga yang baru-baru, dan kita doakan juga kalau anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh solehah, anak-anak yang beriman, berilmu, beramal dan berakhlak mulia, sebagaimana yang kita harapkan, kita cita-citakan bersama. Bapak Ibu, para ustaz ustazah yang kami hormati dan kami sayangi, setelah ini nanti kita dengar pula ceramah dari ceramah komandan kita, itu Ustaz Ali Siregar tadi. Hari ini kita mintakan khusus Ustaz Sanahudin Al-Ayyubi, enggak ada, Sanahudin aja. Ustaz Ali memang adalah disitu saya ingat sebuah kisah yang sangat fenomenal ya, luar biasa tentang sejarah Salahuddin Al-Ayyubi. Dan itu untuk pesona dengan perjuangan. Dan kemudian lagi kita dengan kegiatan lainnya tetap kita laksanakan, walaupun mungkin nanti kita tetap batasi. Bagaimana yang sudah kita rancang bersama setelah kegiatan acara pada hari ini menyambut Ramadan, nanti sudah kita rancang sekitar tanggal 16 kalau saya tidak salah ya, 16 kita akan ada acara berbuka bersama. Tapi ini memang acaranya dari kita untuk kita aja, jadi kita tak mengundang tokoh-tokoh masyarakat,
para istilahnya para umaroh secara resmi tidak kita undang. Kita keluarga besar kita aja nanti kita siapkan tetap meja-mejanya, tapi yang masuk semua para guru-guru. Jadi guru-guru semua yang masuk di meja-meja nanti semua sama keluarga besar Yayasan Syahrul Barokah dan beberapa orang tentu sahabat-sahabat kita aja kita tetap coba atur, demikian berupa supaya semua tetap mengikuti protokol kesehatan sehingga semua kegiatan bisa berjalan lancar, tapi prokesnya tetap kita laksanakan. Jangan sampai terjadi kerumunan yang tentu mengakibatkan ada hal-hal yang tidak baik. Saya pagi ini tadi mendapat baca berita sedikit yang luar biasa karena Menteri Norwegia ketika ulang tahun dia yang ke-60 dia hanya mengundang sekitar 13 orang saja keluarganya dalam acara ulang tahun. Nampak dalam acara itu dia namanya keluarga, tapi kena semprit sama polisi, kemudian kena denda. Artinya apa? Dihukum dia. Secara resmi dia dihukum dan itu diberitakan secara resmi. Dia apa? Hampir dia disuruh membayar denda lebih kurang 200 juta lebih karena kerumunan itu. Ini salah satu contoh negara yang pemimpinnya pun maka dianggap bahwa dia itu termasuk salah satu negeri yang sangat kecil sekali dampak COVID-19 karena ketatnya peraturan dan memang mereka terapkan peraturan itu untuk semua orang yang masyarakatnya. Jadi tidak terkecuali Perdana Menterinya sendiri yang hanya berulang tahun 60 sebulan hanya 13 orang saja mereka berkumpul dan nampak kerumunan itu di keluar beritanya langsung polisi memberikan hukuman dan dia terima hukuman itu. Nah ini kan suatu yang luar biasa meskipun sebuah negeri itu menjadi pelajaran yang sangat baik untuk dunia, bukan lagi untuk negara mereka, tapi untuk dunia menjadi pelajaran yang luar biasa bahwa tidak ada arti seorang yang berkuasa kalau tidak melaksanakan aturan dan disiplin dan tetap hukum itu di atas semuanya. Nah ini perjalanan sejarah yang cukup menarik untuk 1 tahun COVID-19 ini. Bapak Ibu, para Ustadz Raja, kami keluarga besar Yayasan Syekh Abdul Wahab Barokah. Tak terasa, lalu saya di dalam pondok ini sudah lama juga. Sebagai Ustadz juga alhamdulillah sudah sama-sama lama di tengah-tengah pondok pesantren ini. Puluhan tahun kita di dalam pondok ini bersama-sama mengikuti berbagai macam kegiatan-kegiatan. Tentu dalam kegiatan itu ada hal-hal yang membuat kita senang, ada yang membuat kita sedih, ada yang membuat kita kecewa, ada yang membuat kita marah, dan ada kata-kata yang tak sepantasnya, ada geruntuan di dalam hati yang kita tak sadar, dosa yang kita lakukan yang kita sadar, atau dosa yang tersembunyi. Banyak hal yang kita kadang-kadang tak tahu mana yang bahkan dosa, yang mana yang pahala. Kadang tak sadar kita melakukan dosa, tak sadar pula kita berbuat pahala. Kalau berbuat pahalanya tak sadar, selamatlah kita. Tapi kalau berbuat dosanya kita tak tahu, bahaya kita. Maka dalam kesempatan ini, keluarga besar saya atas nama pribadi dan nama keluarga besar Yayasan Syekh Abdul Wahab Barokah, dengan segala keikhlasan kami mohon dapat dibukakan pintu maaf atas kekhilafan baik yang kami sengaja atau yang tidak kami sengaja, yang kami ketahui ataupun yang tidak kami ketahui, dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan tahun 1440 Hijriah ini, kami agar dapat dimaafkan. Maaf ya ibu-ibu, Ustaz,
Bapak-bapak semua dapat dimaafkan. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan kami bisa lebih baik lagi beramal di bulan suci Ramadan, dan ke depan mudah-mudahan kami pun dapat lagi bisa menyelesaikan tugas-tugas kami yang belum selesai. Masih ada beberapa yang besar lagi yang ingin kami selesaikan, di antaranya meneruskan asrama putri beserta ruang aulanya. Memang desainnya, gambarnya sudah kami rancang sedemikian rupa, membutuhkan dana yang cukup besar. Lalu kita mau buat rangka baja aula asrama putri juga supaya ada daya lebih layak, karena yang di depan ini memang harus kita renovasi karena posisinya sekarang sudah di bawah jalan, sehingga kalau hujan lebat masuk semua air itu ke asrama putri di depan. Dan itu memang biayanya tidak sedikit. Kami mohon doa juga dari para ustaz-ustazah, mudah-mudahan apa yang kami rancang, apa yang kami ingin bangun ini pun dapat bermanfaat untuk seluruh santri dan kita semua yang hadir pada majelis ini. Barangkali itu yang paling utama kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin kalau dosa-dosa ustaz-ustaz, ustazah sudah lama insyaallah kami maafkan, tak ada rasanya. Kalaupun ada kami marah-marah sedikit, hanya marah-marah spontan aja, tidak ada dendam, tidak ada benci, dan kami ikhlas, kami maafkan semuanya insyaallah. Tidak ada lagi dosa-dosa ustaz, dosa-dosa kepada kami. Mudah-mudahan Allah kabulkan permohonan kita ini dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul bertakwa dan mematuhi semua perintah-perintah. Terima kasih atas kehadiran ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pimpinan Yayasan Syekh Abdul Haburokan yang mulia, Tuan Guru Syekh Haji Ismail Ramayan telah memberikan nasihat dan arahan kepada kita semua. Selanjutnya kita masuki acara ceramah penyambutan bulan suci Ramadan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Kondang yang sengaja kita undang dari kota Tepidahan kepada Ustaz Salahuddin Isagi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak semangat sedikit ya Bapak Ibu, kita ulang sekali lagi. Semangat menyambut Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tambah yang ketiga nanti marah Bapak Ibu nanti. Nanti kalau saya ceramah nggak ditengoknya saya lagi kisah. Alhamdulillahillazi wajaba alaina siyama Ramadan kama wajaba ala allazina min qablina la'allana ibadillahil muttaqin. Salatullah wa salamuhu ala as'adil makhluqati wa sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiramil abrar والتابعين الأخرار الأخيار أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sangat saya muliakan dan hormati Tuan Guru Syekh Haji Ismail Ramayan beserta Umi Hajah Bidin Sohibah,
pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Pekanbaru, yang saya muliakan para pengurus yayasan, Bapak Ibu para kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, majelis guru TK, SD, SMP, dan SMA yang berbahagia. Alhamdulillah, tiada kata yang sewajarnya kita persembahkan kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala pada pagi yang berbahagia ini, melainkan untayan kata syukur Alhamdulillah. Begitu banyak rahmat, nikmat, dan karunia yang Allah selalu curahkan untuk kita semua. Allah tetapkan iman kita, Allah berikan kesehatan buat kita semua, sehingga kita mampu bermuajahah, dapat berada di ruang yang megah ini, gedung Haji Ahmad Royan, untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita haturkan buat junjungan umat, pemimpin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaika ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wabil khusus Tuan Guru, ini sampai sekarang saya masih menggigil nih Tuan Guru. Ya, jadi sebegitu banyak beban yang saya kerjakan gitu ya. Hari ini yang terberat rasanya bagi saya. Memang tak seharusnya ketika itu saya menolak Tuan Guru meminta. Tiba-tiba terlepas di hati saya minta Ustaz Ali yang masih ceramah. Itu saking takutnya saya berada di hadapan Bapak Ibu, terutama Tuan Guru. Biasanya juga ketika disuruh ceramah, saya agak begitu takut. Jadi sejak ditunjuk sampai sekarang detak jantung saya itu kencang. Sampai ke sini duduk di belakang disuruh Tuan Guru ke depan, tambah lagi dia. Duduk gak karuan di segas begitu ya. Jadi bertambah tak berapa lah per menitnya detak jantungnya, mungkin 200-an kali. Kemarin waktu vaksin saya di hotel Novotel itu 120, Pak. Ini detak jantung Bapak ini kencang ini Pak. Ya, itu mungkin karena saya stres mau divaksin, mau cucuk gitu ya. Tapi itulah kita lewati juga, dan alhamdulillah sertifikatnya dari luar dulu. Bisa saya terbang ke Jakarta, mau kemana bisa. Baik, Tuan Guru, Bapak Ibu, majelis guru yang saya muliakan. Saya tidak lama-lama Bapak Ibu, karena kalau lama-lama nanti capek Bapak Ibu nengok saya. Ya, jadi ketentuannya sampai selesai saja lah ya. Sampai selesai insya Allah saya akan berhenti. Makanya saya begini, kalau begini nggak lama, kalau saya tutup bisa lama. Sama-sama kita maklumi bahwa hari ini kita sudah berada di tanggal 27 Sya'ban. Artinya tinggal 2 hari lagi Sya'ban akan meninggalkan kita dan kita masuk ke gerbang Ramadan. Jadi kalau saya perhatikan mungkin bulan Sya'ban tahun ini 29. Jadi kita akan masuk Ramadan di tanggal 12 April 1 Ramadan maghrib. Jadi masuknya maghrib, maka duluan sholat tarawih dulu baru puasanya. Acara kita hari ini adalah menyambut bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Ramadan itu sebagai tamu agung, tamu yang luar biasa yang dinanti-nanti saat-saat kedatangannya, dirindukan sangat kedatangannya, ditangisi saat perpisahannya. Itulah Ramadan oleh baginda Nabi. Maka Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menunggu Ramadan itu 2 bulan sebelum Ramadan itu tiba, beliau sudah mempersiapkan diri. Maka dalam doa disebutkan mulai bulan Rajab, Sya'ban, beliau itu mempersiapkan diri dengan beristighfar, bertobat kepada Allah dan juga berpuasa. Puasa maksimal bisa dilaksanakan seperti puasa. Satu puasa, satu tidak, satu puasa, satu tidak. Tetapi ketika bulan Rajab Sya'ban, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hampir 2 bulan penuh itu beliau berpuasa.
Kenapa beliau lakukan itu? Demi untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa beliau lakukan itu? Untuk latihan. Pas ketika di bulan Ramadan nanti sudah terbiasa berpuasa. Alhamdulillah yang kita semua sudah melakukan itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam menyambut tamu agung ini oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan Ramadan, syahrul Ramadan, syahrul Mubarakah, bulan yang agung, beliau persiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan sekarang kembalikan kepada kita, apa persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan ini? Saya akan bercerita sedikit nanti berbagi. Saya tidak berceramah, tak kuat saya berceramah di hadapan Tuhan Guru dan juga di hadapan para ulama-ulama, mau balik kondang semua. Saya nggak mau nengok aja, saya larikan pandangan saya. Karena kalau saya lihat Ustadz Mahfuz nanti menggigil saya. Saya tengok Ustadz Nur Burhan juga ada di belakang. Ini mau balik semua gitu dulu. Ustadz Ali juga. Jadi kapasitas dan kemampuan mereka itu jauh di atas saya gitu. Tapi saya bersyukur alhamdulillah juga ditunjuk sama Tuhan Guru. Kemarin saya agak menolak, tapi malam-malam saya berpikir, alhamdulillah diminta tanggung jawab oleh Tuhan Guru. Tak semua orang juga bisa dapat kesempatan ya. Itu. Jadi di balik itu sengsara membawa nikmat. Sengsaranya apa? Menggigil, gugup. Nikmatnya apa? Alhamdulillah bisa duduk di samping Tuhan Guru ya. Kalau enggak akan ada, nggak akan berani saya duduk. Paling-paling saya di belakang gitu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan yang kurang lebih hanya tinggal 2 hari itu? Yang pertama, tanamkan di hati kita rasa gembira yang luar biasa. Gembira saja dulu. Jangan pikirkan nanti di bulan puasa apa yang akan dimakan sahurnya, apa yang akan dimakan pada ketika pembukaannya, duit tak ada, semua tak ada. Nggak usah dipikirkan itu. Gembira saja dulu. Seorang ulama bernama Utsman bin Hasan Ahmad Syakir Al-Khubawi dalam buku An-Nasihin menjelaskan. Dia mengutip sebuah hadis Nabi. Man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan niran. Apa artinya ini? Kan ustaz ketika ceramah pasti nyampaikan begitu. Man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan niran. Apa artinya? Barang siapa? Ya, itu semuanya begitu. Seperti kan barang siapa yang bergembira di bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk surga. Maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Bahaya. Ustaz juga manusia. Ya, saya juga saya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, man itu artinya bukan barang siapa. Ya, maaf sama ustaz-ustaz yang lain, kami itu beda cara menerjemahkan. Ya, karena kami belajar terjemah, translation namanya, cara menerjemahkan. Jadi man itu tidak pernah diterjemahkan barang siapa. Kalau barang siapa konotasinya benda. Barang siapa ya barang punya kamu lah. Lalu apa arti man di situ? Siapa saja, siapapun, siapa saja yang bergembira ketika menyambut bulan suci Ramadan, spesifikasinya belum ada pentaksiskan, taksisnya belum ada. Jadi artinya saya hidup bertetangga sama orang Yahudi, kata Mas. Dia memfollow up hadis tadi. Orang Yahudi ini punya anak. Ketika masuk bulan suci Ramadan, anak orang Yahudi ini makan dan minum di hadapan orang Muslim sedang berpuasa. Melihat anaknya seperti itu, orang Yahudi ini marah bukan kepala, sangat marah sekali. Dimarahinya di halayak ramai, tidak ada karena siapapun, ikhlas saja.
Dia benci ketika anaknya tidak menghargai orang sedang berpuasa. Dia senang melihat orang muslim itu sedang berpuasa, orang Yahudi. Jadi ketika anaknya tidak menghargai, dia benci, dia marah, dipukulnya. Satu ketika Mu'adz bin Jabal sahabat Nabi bermimpi. Ketika bermimpi, Mu'adz jumpa sama orang Yahudi ini. Dan dia berada di alam barzakh, alam kubur, Raudhah min Riyadil Jannah. Kuburannya terang benderang seperti taman-taman surga. Jadi kuburan kita nanti Bapak Ibu hanya ada dua saja. Ada Raudhah min Riyadil Jannah, hufrah min hufaril niran. Kalau tidak taman seperti taman surga, kemudian lubang seperti lubang-lubang di api neraka yang menimbulkan kobaran-kobaran api di alam barzakh pada dulu. Mu'adz bin Jabal bertanya kepada orang Yahudi, wahai Tuan, wahai fulan, setahu saya Anda itu orang Yahudi, nggak akan mungkin kuburan Anda seperti taman-taman surga seperti ini. Apa dijawab orang Yahudi? Semasa hidup saya tidak pernah sholat, saya tidak pernah puasa, saya tidak pernah zakat, saya tidak pernah haji. Akan tetapi satu saat anak saya tidak menghargai umat Islam sedang berpuasa, saya marah sekali. Marah itu bukan karena takut sama siapapun, bukan karena takut sama orang muslim, tetapi memang dari hati saya menyukai sikap anak saya yang tidak menghargai umat Islam sedang berpuasa. Saya marahi dia di hadapan orang banyak, saya suruh dia pulang ke rumah, saya pukul dia. Pas ketika saya meninggal, pas ketika malaikat maut ingin mencabut nyawa saya, pas ketika nazak, tahu Bapak Ibu nazak apa? Tahu ya? Ya tahu aja. Ya ketika roh sudah berada di tenggorokan, sudah mau keluar, itu datang hidayah adian, hidayah adan, hidayah agama. Ada bisikan halus kepada Yahudi, kamu masuk Islam, ucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ucapkan itu yang saya lakukan. Akhirnya Allah tempatkan saya di tempat yang mulia. Allah hapuskan dosa-dosa saya yang lalu. Saya tidak pernah sholat, tak pernah haji. Ya, kuburan saya seperti taman-taman surga. Apa intinya yang dapat kita ambil di sini? Bahwa dengan gembira saja, dengan menghormati saja datangnya Ramadan, Allah berikan sesuatu yang tidak pernah kita duga-duga. Orang Yahudi dapat hidayah hadiah. Kalau kita tentu lebih daripada itu. Allah kurangkan rezeki kita, Allah berikan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah berikan kita keselamatan dari wabah penyakit corona dan segala macam. Kita sambut bulan suci Ramadan itu dengan gembira. Itu secara umum. Wabil khususnya kenapa kita harus bergembira? Kata Nabi, apa yang membuat Anda semua akan bergembira ketika menyambut Ramadan? Lau ta'lamu ummati ala ma fi Ramadan, latamannu an takuna sanah kulluha Ramadan. Sekiranya umatku tahu apa yang ada di bulan suci Ramadan itu, kata Nabi, pasti mereka menginginkan semua bulan-bulan yang 11 bulan berikutnya Ramadan semua. Kenapa? Li'anna al-hasanat fihi mujtami'ah. Karena kebaikan di bulan Ramadan itu Allah himpunkan banyak sekali kebaikan di bulan suci Ramadan. Maka kalau diibaratkan musim, itu musim ini yang diskon besar-besaran. Ya, saya kemarin mikir apalah diskon itu bahasa Arabnya. Rupanya al-makhfudat. Jadi di Madinah, di Mekah sedang al-makhfudat fil mi'ah. Jadi diskon 100%. Kalau saya dulu belajar matan al-jurumiyah, ya Ustaz ya, al-makhfudat itu isim-isim yang wajib dibariskan khofa gitu. Ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan puasa itu adalah bulan musim pahala. Allah lipat gandakan pahala. Mengaji kita luar biasa. Di luar Ramadan barangkali satu huruf dari Al-Quran itu 10 kebajikan. Di bulan Ramadan lipatkan lagi. Luar biasa. Tepat di malam Lailatul Qadar, Masya Allah. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikalkulasikan, kalau ditahunkan kurang lebih berapa? 3 tahun kurang lebih.
Kita aja usia tak sampai sebegitu. Ya paling 60, 63, apalagi sekarang ini luar biasa. Jadi kebaikan di bulan Ramadan Allah himpun, Allah berikan kepada kita. Lalu apa lagi? Wa ta'at maqbulah, ketaatan Allah terima, tidak banyak verifikasinya, tak banyak ceritanya di bulan Ramadan. Asalkan sholat, asalkan berbuat kebaikan, Allah catat. Tapi di luar Ramadan nggak seperti itu. Jadi tidak banyak ceritanya ingin menghitung kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu. Sudah begitu Allah lipat gandakan. Ini Nabi sampaikan ke kita, saya hanya perpanjang. Lalu apa lagi? Da'awat mustajabah. Kalau mau berdoalah di bulan Ramadan. Mustajabah, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzunub doa dosa-dosa di situ diampuni oleh Allah. Wal jannah mustaqah lahum, surga merindukan orang-orang yang betul-betul memanfaatkan bulan suci Ramadan. Satu, saya tadi sampaikan kepada Bapak Ibu berapa? 3 ya? Masih sanggup? Saya tidak banyak. Padahal dari benak saya 10. Ya, 1 baru ya. Apa? Yang pertama, kita gembira. Bergembira saja karena bulan itu datangnya hanya setahun sekali. Karena momentum itu tak mungkin nanti kalau kita sudah dapat, kita akan dapat lagi di tahun berikutnya, dan tidak ada janji, tidak ada jaminan kita akan jumpa. Maka kebersamaan bersama Ramadan itu memang betul-betul kita manfaatkan untuk memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal kita nanti pulang ke kampung halaman kita negeri akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mensucikan diri kita ketika menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa? Ramadan itu adalah bulan yang suci. Supaya sesuai, kita juga harus suci. Kalau di rumah sakit, ruang yang suci, ruang yang steril itu ruang apa? UGD ya, unit gawat darurat, atau IGD, instalasi gawat darurat. Kalau masuk ke sana, walaupun sebagus apapun baju kita, itu dipakaikan baju mereka. Secantik apapun sandal kita, diganti dengan terompah mereka. Kenapa? Kita dianggap tidak steril. Harus pakaian yang steril. Kenapa? Karena ruangan itu steril. Ramadan itu adalah bulan fitrah, bulan yang suci, bulan yang steril. Kita yang akan menyambut kedatangan Ramadan itu apa yang harus kita lakukan? Makanya Bapak Ibu, ketika Ramadan datang, rumah-rumah dibersihkan, alat-alat yang banyak berbu dibersihkan, semua dibersihkan biar anak nanti ketika sahur, ketika berbuka. Itu tujuan. Lalu yang teramat penting lagi apa? Hati kita dibersihkan. Tidak ada dendam dengan sesama kita, tidak ada saling bermusuhan, apalagi tidak saling bertegur sapa. Masya Allah, satu tempat bahkan satu unit kadang-kadang kalau sempat tidak bertegur sapa, luar biasa. Jangan sampai, apalagi Allahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Sobat nasuha, bertobat kita kepada Allah. Ustaz, kenapa kita harus bertobat sekarang? Kenapa kita harus minta ampun sekarang? Nanti di bulan Ramadan kan bisa minta ampun sama Allah. Karena Ramadan itu akan menghapuskan segala dosa. Benar itu. Tapi harus kita cermati dosa yang mana yang bisa dihapuskan oleh Ramadan itu. Apakah semua dosa bisa dihapuskan oleh Ramadan? Jawabannya tentu tidak. Apa bisa Ramadan menghapuskan dosa kita, dosa kesalahan saya sama Ustaz Ali Siregar misalnya? Tidak bisa. Bermohon saya kepada Allah, habis salat tarawih, salat tahajud, lagi salat malam, berdoa, berzikir saya kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa saya pernah menyinggung perasaan Tuan Khalifah Ali Siregar misalnya, mau balik kembali. Apa kata Allah? Ini udah salah ini birokrasinya sudah salah. Dosa sesama kita itu sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang paling berat ini. Kenapa? Allah itu Maha Pengampun. Allah itu gampang saja, kecuali kita mensyirikkan dia tidak ampuni. Selainnya itu Allah ampuni. Tetapi kadang-kadang yang luar biasa yang susah memberikan ampunan ini kita sesama kita. Keluar kalimat tiada maaf bagimu.
Ustaz, saya sudah maafkan dia, tapi saya nggak bisa menghilangkan sakit hati yang dilakukan sama saya. Apa sudah memaafkan itu? Kapan kita benar-benar sudah memaafkan? Memang hilang sama sekali. 0-0 lah kalau bahasa kami di kampung. Kalau bahasa Ustaz Ali, sifrun, kosong-kosong. Itu yang harus kita lakukan dengan sesama kita, terutama kepada anak, ke orang tuanya. Jangan sampai ada yang mengganjal, karena itu di dalam hadis yang tidak jelas sumbernya dari mana, termasuk doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi, jangan engkau terima amal ibadah hambamu di bulan suci Ramadan kalau anak masih bermasalah sama orang tuanya, kalau istri masih bermasalah sama suaminya, kalau seseorang masih bermasalah dengan tetangganya. 3 hal itu harus kita sisihkan. Yang terakhir, Bapak Ibu, masih boleh kan? Yang terakhir yang harus siapkan adalah ilmu tentang Ramadan. Disebut rajin. Ilmu tentang Ramadan. Kita melihat sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ini juga sudah familiar ini sama kalau Ustaz sampaikan. Ya. Apa hadisnya? Kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'abs. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, kata Nabi, dari puasa itu tak dapat apa-apa, yang dapatkan hanya lapar dan haus saja. Ini perlu kita cermati. Bulan puasa, ibadah puasa adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Saking besarnya pahala itu Allah tidak pernah sebutkan kepada kita berapa kadar yang akan diberikan oleh Allah, tidak ada. Maka di dalam sebuah hadis kursi disebutkan, kullu amali adam lahum illa sawfa wa li anas ajzibi. Seluruh amal anak Adam itu untuk mereka, salat, haji, umrah segala macam untuk mereka, illa sawm, kecuali puasa. Bahwa li, puasa untuk saya, wa anas ajzibi. Saya akan memberikan balasan. Apa balasan yang akan saya berikan kepada orang yang berpuasa? Itu masih Allah sembunyikan. Biasanya kejutan hadiah yang disembunyikan itu biasanya besar gitu. Ya, jadi kalau kepala sekolah ingin ngasih hadiah, ngasih reward misalnya, disembunyikannya itu bakal besar itu. Tapi kalau diekspos-nya itu kecil gitu. Itu kecil. Kalau masih disembunyikan pasti besar. Jadi puasa itu Allah sembunyikan. Nah, puasa yang pahalanya luar biasa itu kalau sempat kita nggak dapat, itu rugi luar biasa. Kenapa? Karena Nabi katakan kamin so'imin, kami itu banyak. Banyak orang yang berpuasa tak dapat apa-apa, yang dapat hanya lapar dan haus saja. Nah, itu perlu kita cermati. Jangan sampai puasa orang puasa pula kita, sahur orang sahur pula kita, berbuka orang berbuka pula kita, senang orang senang pula kita. Diterima pahala awal puasa orang, tak terima puasa kita. Dapat pahala banyak orang puasa, kita tak dapat pahala. Nah, itu perlu kita bahas. Maka ilmu tentang Ramadan itu perlu kita kaji. Nah, pada saat ini kan kita lihat apa yang menyebabkan puasa itu tidak diterima oleh Allah, apa yang menyebabkan puasa itu pahalanya tak dapat kita. Jadi kedua itu Bapak Ibu. Kita puasa, bisa jadi puasanya nggak diterima oleh Allah, kewajiban tidak terselesaikan, pahala juga tak dapat. Yang kedua, puasanya kita kerjakan, capek kita puasa, kewajiban terselesaikan, kewajiban tertunaikan, tapi pahalanya tak dapat. Jadi dua. Perlu kita perhatikan apa saja yang bisa membatalkan puasanya, membatalkan puasanya, membatalkan pahalanya, kewajiban tak dapat kita selesaikan. Pahala apalagi kita dapat, dosa yang kita dapatkan. Karena wajib itu kalau kita kerjakan berpahala, kalau kita tinggalkan berdosa. Di dalam buku Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyuddin Ibni Abi Bakar Ibni Muhammad Al-Husaini, itu di halaman 204 dan seterusnya dalam bab kitab Shaum dijelaskan. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa itu. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jawfi awil waqsi. Itu kitab bundel itu Bapak Ibu. Kalau Ustaz Ali itu biasa baca kitab bundel karena jurusannya bahasa Arab. Ma wasala amdan ilal jawfi awil waqsi, sengaja memasukkan benda ke bagian dalam badan atau dalam kepala.
batal puasanya. Contohnya apa? Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Ini dalam Kifayatul Akhyar fi Ghayatul Istisar, itu di mazhab Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i yang termasuk, walaupun nanti ada beberapa ulama yang sebagian kecil saja yang membolehkan. Tapi kan kita tidak mengikut yang kecil, kita ikut yang besar. Jangan ikut perahu yang kecil, ikut perahu yang besar biar selamat. Kadang-kadang saya juga menengok bangsa kita, rakyat masyarakat kita nih, ikut yang kecil. Ada pendapat ulama satu saja, yang satu ikutnya. Banyaklah cerita. Nah, ini, masa nggak boleh? Yang banyak ini ikut. Mau naik kapal atau naik sampan? Nah, kalau naik sampan dari situ, kalau gelombang besar itu bisa tenggelam. Naik kapal lah, yang banyak berikutnya. Yang banyak berikutnya gimana? Memasukkan sesuatu ke kepala, ke badan kita dengan sengaja di bulan puasa, puasanya batal. Congkel telinga, congkel hidung, ya, batu. Pagi-pagi, tengah hari, gosok gigi, busanya nyembur ke tenggorokan. Batal enggak puasanya? Batal. Oh enggak usah makruh itu tempat-tempat yang lain. Secara umum batal. Lalu bagaimana caranya? Lakukan sebelum imsak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membatalkan puasa itu adalah al-huknatu ila sabilain. Al-huknah itu injeksi. Injeksi itu memasukkan sesuatu ke dua jalan. Orang yang biasa belajar fikih tahu itu dua jalannya. Jalan Sumatera, jalan lintas timur, lintas barat. Ya, apa Ustaz dibilang? Jadi bahasanya agak vulgar. Memang fikih itu agak begitu. Saya nggak sanggup menyampaikan. Yang pasti memasukkan sesuatu ke dua jalan, dubur dan kubur, itu batal puasanya. Ini biasa terjadi kepada orang yang panasnya nggak turun, biasanya ditembakkan di dubur. Atau tak bisa buang air besar, keras kotorannya, ditembakkan juga. Ketika menembakkan itu di bulan puasa, puasanya batal. Lalu bagaimana Ustaz? Yang usah puasa saja, jangan memaksakan diri untuk puasa. Masih ada solusi itu tergolong kepada sakit, dibayar nanti. Faman kana minkum maridun aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau Anda sakit, silakan tak berpuasa, enggak apa-apa. Dibayar nanti di waktu yang lain. Kadang-kadang kita nekat pula, saya kan puasa nih, puasa aja. Ada ulama yang membolehkan puasa sekali, tetapi puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah, pahalanya tak dapat. Itulah yang kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamin la ju'u, atas dia dapat lapar dan haus saja. Kenapa kita harus menyiksa? Ini berdebat sama Ustaz. Menurut Ustaz, vaksinnya itu boleh atau tidak? Batal puasa tidak? Batal saja. Lo gimana? Malam. Ada ulama saja yang katakan boleh Ustaz. Satu buat itu salah. Yang banyak kita ikut. Masih banyak cara lagi. Malam kan bisa. Ya. Atau kalau memang darurat, salah satu saatnya waktunya hanya siang saja, lakukanlah siang, puasanya batal. Lalu gimana? Ganti. Selesai. Ya tergantung kita. Makanya Bapak Ibu dalam hal beribadah itu kita harus berilmu. Ya. Orang yang beribadah dengan ilmu itu nilainya besar. Orang yang beribadah tanpa ilmu nilainya dikit. Di perusahaan yang besar gajinya, yang banyak kerjanya atau yang banyak ilmunya? Mana tingginya pekerja kasar dengan direkturnya, manajernya? Dia tak banyak kerjanya, duitnya banyak. Kenapa? Dia punya ilmu. Sholat begitu juga, si fulan sholat sama jumlah rakaatnya, si B sholat juga, hasilnya beda. Ya, makanya dalam hadis Nabi, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidur saja orang berilmu lebih baik daripada beribadah orang yang jahil. Jahil itu artinya bodoh, tak berilmu. Maka beribadah itu berilmu. Sholat dipelajari, puasa dipelajari. Kita lanjutkan yang membatalkan puasa itu. Yang ketiga adalah al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Batal puasa. Jangan coba-coba dipancing-pancing. Ini habis makan gatal tenggorokan dipancing-pancing. Sebenarnya ini nggak muntah itu, tapi dipancing-pancing, muntah jadinya batal puasa. Lalu gimana Ustaz? Ya batal. Bisa diulang, startnya dari muntah itu nggak bisa. Balik lagi, bayar besok.
Itu beberapa. Sebenarnya masih banyak lagi Bapak Ibu. Ya, kalau saya sebutkan satu persatu lama nanti. Dia betul-betul terakhir sekali. Ini yang membatalkan puasa, membatalkan puasanya, membatalkan juga pahalanya. Dapat kita selesaikan, dosa dapat kita hindari, tapi pahala puasa yang luar biasa Allah masih sembunyikan, itu kita tak dapatkan. Apa sebab? Kata Nabi, khamsatu asya'a tuhbitus shaum. Ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau tadi membatalkan dua-duanya, puasanya batal, pahalanya juga batal. Sekarang pahalanya saja. Yang pertama adalah berbohong, al-kizbu. Maka ketika Ramadan tiba, janganlah ada lagi kebohongan di antara kita. Transparansi saja, terang-terangan saja, tidak ada disembunyikan. Untuk apa kita sembunyikan? Ya, antara ayah belum kajian kampung, berbohong sama anak. Pulang kampung itu nanti lah. Ya, nikmati di bulan Ramadan, bikin teman keluarga di bulan Ramadan. Berbohong. Yang kedua, yang bisa menghilangkan pahala puasa itu adalah al-ghibah. Ghibah itu, sahabat ditanya, Mu'az juga ditanya, ya Mu'az, adri mal ghibah. Mu'az, tahu tak tahu ghibah itu apa? Kata Mu'az, Allah wa Rasulullah, Allah dan Rasul yang tahu. Kata Nabi, yang hebat itu wahai Mu'az, engkau menceritakan tentang seseorang itu tak suka dengan cerita kamu. Itu ghibah namanya. Apapun, kan tidak dengar dia. Kadang-kadang gitu. Saya duduk-duduk macam-macam lah. Yang kan juga di masyarakat bercerita begini. Kan tidak tahu dia. Yang tahu kan Allah. Itu sebenarnya konsepnya tahu. Yang melarang kan bukan Rasulullah larang. Ghibah itu bukan kalau dia nggak dengar boleh menghibah. Kalau dia dengar tak boleh menghibah. Nggak seperti itu. Ghibah itu memang tidak boleh. Wala yatabaqtukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian itu menghibah sebagian yang lain. Nggak boleh kita menceritakan aib orang. Ada hal-hal yang harus kita tahan, ada hal-hal yang perlu kita sampaikan. Jangan apapun yang masuk ke kita sampaikan, apapun yang masuk kita sampaikan. Ternyata yang disampaikan itu tidak benar. Dosa yang kita dapatkan. Yang ketiga, namimah. Namimah itu adu domba. Di bulan puasa kalau kita ngadu domba itu di Jawa itu. Kalau saya perhatikan, pernah saya lihat di TV, memang domba itu diadu. Ya, domba sama domba itu yang berkeriting dulu itu beradu. Kadang kerbau pun diadu juga. Itu Minang. Maka menang kebau. Minang kebau itu kan kerbaunya orang Jawa sama orang Sumatera Barat diadu. Menang orang Sumatera Barat. Jadi Minang kebau. Menang kebau kami lagi. Nah, itu ya. Itu ceritanya. Kalau nggak siap, kalau salah mohon dimaafkan. Jadi kita tidak boleh mengadu orang. Ngadu orang itu gimana? Kalau kampung kami, ngadu orang itu seperti lalat hijau. Lalat hijau itu berbahaya ini. Misalkan Abu Salam mengadakan berbuka bersama di tanggal 16 April yang akan datang. Penceramahnya Al-Mukarram Dr. Andes Haji Mahfud Ihsan. Nah, saya sudah tahu Bapak Ibu bisa sampaikan di sini. Ya kan? Ya. Jadi kalau sempat ditukar, nggak tahu saya lagi. Karena setahu saya seperti itu gitu ya. Ya. Nah, jadi jangan sampai melihat sesuatu menimbulkan keinginan seperti berbuka puasa. Ini Bapak Salam luar biasa ketika berbuka puasa minumannya luar biasa. Mejanya bisa diputar-putar ini. Putar-putar di situ ada jusnya, ada apa segala macam. Ini masih lama, ceramah Ustaz Mahfuz masih lama ya. Masih lama, 15 menit ke depan masih ceramah dia. Kita udah nengok minuman satu-satu. Kalau minum buka puasa nanti saya itu dulu ngambilnya. Pahala puasa ini. Sudah itu time mau masuk waktu berbuka, pahala yang sehari tadi hilang semua. Hah? Nengok satu-satu, geser sedikit. Ada dua berempat dalam satu meja berputar, mutar satu. Supaya ke depan kita nanti nih. Itu udah ada hasrat ingin menikmati itu ketika itu. Makanya dulu saya waktu pembinaan asrama, tadi masih dipakai oleh Ustaz Ali, sekarang nggak dipakai lagi saya. Ya kan?
Saya sampaikan sama anak yang berbuka puasa yang pegang TS segala macam, enak. Jangan kamu tengok itu. Biar aja matamu kemana saja. Jangan dia tengok. Kalau kamu tengok, dia kan itu mengembun. Oh itu seger. Ini kalau puasa nanti, Allahu Akbar, langsung semua ya kan. Udah dirancang ya. Itu pahala puasanya hilang. Ya, puasanya hilang. Makanya disuruh kita itu sebelum masuk waktu berbuka itu jangan dekat-dekat sama makanan, cukup yang menyiapkan makanan saja. Lo kalau nanti berbuka puasa tutup dulu makanannya pakai koran gitu. Solusinya itu cuaca panas jadi luar biasa ini. Nah, itulah nikmatnya berbuka puasa itu. Ketika sangat kehausan seperti itu berbuka di situ nikmatnya. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Yang terakhir lagi ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini terakhir itu lagi. Apa yang bisa menambah pahala puasa kita? 3. Pertama, takjilul fitr. Takjilul fitr. Berbuka. Kalau beduk telah berbunyi, langsung minum. Tunggu lagi. Oh, saya kan sibuk, saya bagian penyiapan berbuka. Jauh usah. Apa saja yang bisa dimakan dulu. Cepat. Takjilul fitri itu segera. Jadi bahasa takjil itu segera. Itu disalah bahasakan oleh orang-orang sekarang. Mana-mana Bang Syariah, Bang Muhammad Syariah, takjil. Takjil itu apa? Bukan makanan berbuka itu. Saya di kampung dulu puasa jam 3 subuh sudah sahur. Saya pernah dimarah sama ibu saya begitu dia, cepat gitu. Saya dekat-dekat azan nanti baru saya makan. Marah dia. Sampai sekarang saya begitu, orang sudah sahur semua, saya nggak sahur. Ya, saya kunci sahurnya itu pas imsak itu saya sahur. Imsak itu menahan. Imsak itu kapan mulainya? Imsak itu kapan? Imsak itu ketika azan. Ketika seringnya berbunyi. Itu bukan imsak, nah, itu salah lagi. Imsak hiyah itu membuat imsak itu 10 menit atau 15 menit sebelum azan. Padahal yang imsak sesungguhnya itu pas azan itu. Jadi imsak itu hanya lampu kuning. Lampu kuning akan masuk lampu merah. Lampu kuning kalau dalam ibadah itu masih bisa diterobos. Kalau di sini jangan coba-coba karena tilang elektronik nanti. Saya sudah beberapa kali terobos itu dari pengalaman. Kata orang rumah saya, coba nanti bayar pajak nanti keluar semua pelanggaran. Ini gimana lagi? Tak sadar. Nah, tapi kalau ibadah masih bisa. Jadi bunyi sirine di masjid, orang belum azan, ketika itu kita bangun, makanlah. Justru di situ hukumnya sunnah. Ya, jadi imsak itu adalah azan ke azan fajar, azan maghrib. Imsak yang selama ini hanya pertanda kita siap-siap akan berhenti. Yang terakhir betul dengan 3 ini adalah watarkul kalam minal hujur, meninggalkan kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat. Di bulan puasa lebih banyak diam saja, jangan banyak bercerita lagi. Daripada bercerita bagus mengaji, ya kan? Mengaji kita banyak-banyak baca Al-Quran, luar biasa daripada kita bercerita-cerita yang tidak tahu pasti kebenaran yang kita ceritakan. Tuan Guru yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hanya itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri, kalau ada kalimat-kalimat saya yang pada tempatnya, semua dimaafkan. Tidak ada lautan yang tidak bergelombang, tidak ada yang tidak datang, manusia yang tidak pernah salah kecuali Rasulullah. Itu pun beliau selalu minta maaf dengan sahabat-sahabatnya, minta ampun dengan sesamanya, minta ampun kepada Allah Taala. Kurang lebih saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih mengucapkan kepada Ustaz Kondang kita, Ustaz Salahuddin Masagi. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah kasih umur yang panjang, Allah sehatkan, Allah kasih rezeki yang berlimpah ruah, dan semua keluarganya sukses, selamat di dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semakin padat jadwal ceramahnya. Insyaallah. Baiklah,
para asatizah, Bapak Ibu majelis yang kami muliakan, serta kita masuki acara selanjutnya, yaitu acara tepuk tangan kepada guru-guru kita yang baru menikah atau baru punya anak. Kepada Ustadz Adi Joli untuk mengiringi dengan marhaban. Tim marhaban. Dan untuk tepuk tangan ini kami minta yang pertama Bapak Pimpinan Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan, Tuan Guru Syekh Adi Ismail Loyan beserta Umi Hajah Abdul Sulaiman, Ibu disiapkan alat untuk tepuk tangan ini, karena kita sebagaimana disampaikan Bapak Pimpinan tadi dalam kondisi menjaga ini protokol kesehatan, ya tidak mengurangi keberkahan acara kita karena sama-sama menjaga protokol kesehatan. Ini tepuk tawarnya tidak satu-satu tapi secara berjamaah, sekaligus semuanya mendapatkan doa dari Tuan Guru. Mudah-mudahan yang baru nikah Allah jadikan keluarga yang senang, mawaddah warahmah, dan yang baru mendapatkan anak jadi anak yang soleh. Amin. Sallu alaihi marhaban ya nur rul aini marhaban
Bantu yang subscribe channel ya. Kita lagi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai untuk tawar. Selanjutnya kita masuki acara doa yang disampaikan oleh protokol. Ini Ustaz tempat kami. Dia tuh mau berdakwah. Belum lagi. Auzubillahi minasyaitonir Dia dikasih rajim. tayar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil karamah. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil wasilah. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidis safa'ah. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal khair. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma dfa' 'anna al-ghala wal ma dhahara minha wa ma batan min ma'adina as-salam khassa wa min buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Wa khtim lana ya Allah min ad-dunya bi husnil khatimah والسعادة ولا تختم علينا من الدنيا بسوء الخاتمة والسقاوة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi dosa begini ya. Karena kata anak yang belum lebih saya berarti mungkin Alhamdulillah telah selesai rangkaian acara kita menyambut bulan suci Ramadan. Tuan Guru beserta pengurus yayasan menyediakan makanan kepada kita semua. Tapi makanan ini boleh kita santap di sini dan boleh juga kita nikmati beserta keluarga di rumah, dan diminta dengan kerendahan hati ustaz dan ustazah untuk tetap duduk di tempatnya masing-masing. Jadi ada petugas yang mengantar kepada kita semua. Dan kita tutup acara kita ini dengan bacaan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak paham mungkin tidak paham atau apa.